Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi pada malam hari ini, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Izinkan saya pada kesempatan kali ini akan membahas lebih lanjut mengenai buku Qiraah Mubadalah ini yang ditulis oleh Mbak Aki Hudib. Nah, kemarin kan kita sudah membahas secara terang-terang gitu ya tentang uh, bagaimana sebenarnya metode mubadalah itu berjalan gitu. Nah, sekarang kita akan membahas penerapannya, pengaplikasiannya dalam isu-isu gender. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya terlebih dahulu share screen PPT-nya. Sebelumnya teman-teman, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah Mbak. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang Qiraah Mubadalah, yakni yang berkaitan tentang respon terhadap isu-isu gender. Nah, sebenarnya dalam buku ini tuh terdapat banyak sekali pembahasan mengenai implementasi Qiraah Mubadalah terkait isu-isu gender. Terdapat dalam bab 4, bab 5, dan bab 6. Namun saya rasa apabila saya menjelaskan semuanya, itu akan mengambil banyak sekali waktu ya. Dan tentunya mungkin kita bisa sampai pagi membahas ini. Jadi untuk menghindari hal-hal demikian, saya akan mengambil satu subbab aja dari setiap bab-babnya. Nah, yang pertama adalah dari bab 4 itu membahas tentang isu eksistensi dan jati diri kemanusiaan. Pada bab ini saya akan lebih menekankan pembahasan tentang eksistensi pencipta antara laki-laki dan perempuan. Kemudian di bab kedua akan membahas tentang isu pernikahan, keluarga, dan rumah tangga. Nah, pada bab ini saya lebih fokus pada penjelasan tentang fleksibilitas hak dan kewajiban pasangan suami istri. Nah, di dalamnya juga termasuk relasi nafkah dan seks. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang fleksibilitas hak dan kewajiban pasangan, nanti kita juga akan membahas tentang norma utama yang menjadi landasan Kang Fakih untuk menjabarkan bagaimana hak dan kewajiban suami istri. Nah, di bab terakhir yang berkaitan dengan isu publik, agama, sosial, ekonomi, dan politik, saya akan lebih menekankan pada subbab tentang perempuan, kenabian, dan keulamaan. Nah, kita akan mulai dari materi yang pertama, yakni esensi penciptaan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Berangkat dari permasalahan yang telah mengakar kuat di kalangan kita bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Sehingga apapun yang berkaitan dengan perempuan seolah-olah tidak akan terasa benar gitu kalau tidak dibenarkan oleh laki-laki. Nah, perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki sendiri itu sudah sangat mengakar kuat pemahamannya di kalangan masyarakat kita karena banyak ceramah-ceramah agama yang menyatakan demikian. Hal-hal itu juga disebabkan karena penafsiran-penafsiran klasik membahas bahwa nafsin wahidah itu dari Adam, sehingga perempuan diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Tepatnya Hawa diciptakan dari rusuk Nabi Adam. Seperti itu. Nah, imbas dari pemahaman tersebut membuat perempuan itu dianggap sebagai makhluk kedua setelah laki-laki.
dan perempuan hanya dipandang sebagai objek gitu, tanpa menjadi manusia yang penuh. Selanjutnya, nah, dalam pemahaman penciptaan manusia ini, sebenarnya sudah ada penelitian sebelumnya yang dalam buku ini dikutip dari penelitian Pak Nasaruddin Umar. Beliau meneliti ayat-ayat yang berkaitan tentang penciptaan manusia di tafsir-tafsir dari tafsir klasik sampai tafsir modern, yang kemudian beliau kelompokkan menjadi 3 pembahasan. 3 pokok pembahasan ini, yakni yang pertama itu ayat-ayat tentang penciptaan segala sesuatu, termasuk manusia itu sendiri tercipta dari unsur air. Jadi manusia tidak dapat hidup tanpa unsur air, dan di dalam diri manusia tersebut juga membutuhkan unsur-unsur air. Nah, pembahasan ayat yang menjelaskan tentang bahwa manusia itu tercipta dari unsur air itu terdapat dalam beberapa ayat, beberapa surat di dalam surat Al-Quran. Yang pertama adalah di surat Al-Anbiya ayat 30, Al-An'am, An-Nur, dan Al-Furqan. Nah, sebenarnya dalam ayat-ayat tersebut kalimatnya itu menjurus pada segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu tercipta dari unsur air. Namun yang secara eksplisit menjelaskan bahwa manusia itu tercipta dari unsur air itu di surat Al-Furqan ayat 54 yang bunyinya bahwa ladzi khalaqo minas sama'i basyar. Nah, al-basyar di situ para ulama bersepakat bahwa kata al-basyar tersebut itu menyangkut laki-laki dan perempuan, bukan hanya laki-laki saja. Jadi yang perlu kita garis bawahi yang pertama adalah kata al-basyar itu. Selanjutnya adalah ayat-ayat tentang penciptaan manusia itu dari unsur tanah. Nah, berarti ketika manusia tercipta dari unsur tanah, manusia setidak-tidaknya di dalam dirinya ada unsur tanah. Karena kita makan dari tumbuhan, dan tumbuhan tersebut menyerap unsur-unsur tanah. Walaupun kita makan dari unsur hewani juga mengandung unsur-unsur tanah karena mereka juga makan vegetarian ya. Kemudian ayat-ayat yang menjelaskan bahwa penciptaan manusia itu dari unsur tanah terdapat banyak sekali ya dalam Al-Quran. Ada Ar-Rahman, Al-Hijr, Al-Mu'minun, surat Nuh, Toha, dan Asy-Syafa'at. Nah, dari surat-surat tersebut, kalau di surat Asy-Syafa'at itu menggunakan frasa hum. Sebenarnya itu kan mudzakkar ya, tapi ulama bersepakat bahwa frasa tersebut tetap menunjukkan kepada arti laki-laki dan perempuan gitu, tidak hanya laki-laki saja walaupun frasanya hum. Begitu pula pada surat Nuh dan Toha yang menggunakan frasa kum. Nah, di ayat-ayat tentang penciptaan manusia dari unsur tanah ini yang secara eksplisit menyebutkan manusia atau al-insan itu ada di 3 surat, Al-Hijr, Ar-Rahman, dan Al-Mu'minun. Nah, tentu kalau al-insan itu sudah pasti menyangkut perempuan dan laki-laki. Selanjutnya adalah penciptaan manusia dari proses reproduksi biologis. Nah, ini sesuai dengan ilmu biologi yang kita pelajari di sekolah ya, bahwa manusia itu tercipta dari proses bertemunya sperma dan ovum yang dibuahi di rahim, yang akhirnya menciptakan proses pembentukan bayi atau nutfah di dalam rahim gitu. Nah, ternyata hal tersebut juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, dan itu terdapat dalam surat Al-Qiyamah, Al-Insan, dan As-Sajdah. Kemudian ada juga di surat Al-Mu'minun yang bunyinya semua ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Nah, itu sudah jelas sekali bagaimana Al-Quran menjelaskan secara terang-terangan gitu bagaimana proses penciptaan manusia yang sesuai dengan ilmu biologi juga. Nah, dari ketiga penafsiran itu ada sekurang-kurangnya itu ada 14 ayat yang menjelaskan dengan eksplisit gitu tentang penciptaan manusia, dan ayat-ayat tersebut sudah jelas
secara pemaknaannya gitu, bahwa al-insan, al-bashar, dan proses biologis itu menjurus pada laki-laki dan perempuan tanpa membeda-bedakan gendernya atau jenis kelaminnya gitu. Dan ayat tersebut sudah terbukti muhkam dan qat'i. Kemudian, nah sebenarnya apa sih yang menjadi problem pemaknaan yang memberikan pemahaman kita gitu bahwa perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Nah itu tuh berangkat dari penafsiran ayat ini. Ini surat An-Nisa ayat 1. Ya, saya lupa nih ayat berapa ya. Nah, di surat An-Nisa ini yang menjadi problem pemaknaan ayatnya adalah kata ini, min nafsi wahidah. Nah, banyak ulama klasik itu yang menafsirkan bahwa min nafsi wahidah itu Nabi Adam. Nah, sehingga kalau pemaknaannya itu mengikuti pemaknaan tafsir klasik yang setuju bahwa perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki, jadi ya ayuhan nasu taqwa rabbakum alladzi, jadi manusia bertakwalah kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian dari Nabi Adam dan menciptakan dari Nabi Adam Siti Hawa, dan kemudian dari keduanya itu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah itu pemaknaan tafsir yang masih bias. Kemudian kalau kita memaknai ayat tersebut secara mubadalah, nah kita preteli dulu dari awal. Ya ayuhan nas, anas tentu manusia dan tidak ada yang membantah bahwa manusia itu laki-laki dan perempuan ya, bukan hanya laki-laki aja. Jadi manusia perempuan itu juga dianggap manusia ya. Jadi tidak ada bantahan di situ. Nah, itaku rabbakum kum di sini yang pertama kan jelas kembali ke nas. Jadi bertakwalah kalian manusia-manusia alladzi khalaqakum kepada Tuhan kalian alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kalian para manusia min nafsi wahidah. Nah, yang jadi problemnya adalah min nafsi wahidah itu kalau di mubadalah ditafsirkan sebagai apa? Nah, di tafsir mubadalah min nafsi wahidah itu diartikan sebagai esensi yang satu atau jiwa yang satu. Jadi, tidak menyangkut laki-laki, perempuan, feminis, maskulin gitu enggak. Jadi dia cuman esensi yang satu gitu. Wa khalaqa minha, dan diciptakan dari esensi yang satu tersebut zaujaha pasangan esensi itu. Wa basa minhuma, kemudian dari esensi satu ke lainnya itu digabungkan yang akhirnya terciptalah laki-laki dan perempuan yang banyak gitu. Nah, itu pemaknaan secara mubadalah. Jadi min nafsi wahidah di sini bukan diartikan sebagai Nabi Adam, tapi diartikan sebagai esensi yang satu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nafsun wahidah. Tapi sebelum kita bahas tentang nafsun wahidah, sebenarnya ada loh ulama-ulama tuh yang ulama klasik yang telah menjelaskan bahwa sebenarnya nafsun wahidah itu bukan Nabi Adam. Ada juga pemaknaan tafsir klasik yang menjelaskan bahwa nggak sepakat gitu kalau nafsu wahidah itu Nabi Adam. Itu ada di kitabnya Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, dan kitab Ruhul Ma'ani. Nah, selanjutnya kita akan menggali lebih dalam tentang nafsun wahidah. Kata nafsun sendiri di dalam Al-Quran itu terdapat 295 tempat, dan tidak ada satupun dari ayat tersebut itu yang mengarah pada Nabi Adam alaihissalam. Nah, kebanyakan dari ayat-ayat tersebut justru mengarahkan kata nafsun tersebut sebagai maknanya jiwa gitu. Jadi nafsun di 295 itu kebanyakan mengarahkan pada jiwa, bukan kepada Nabi Adam. Kemudian penafsiran nafsi wahidah yang bermakna Adam itu berasal dari Perjanjian Lama. Nah, sebenarnya di buku ini tidak dikutip ya. Saya mendengarkan dari ceramah beliau
waktu ngaji kitab Qiraah Mubadalah, dan beliau menjelaskan bahwa kemungkinan beberapa ulama kontemporer juga berpendapat bahwa nafsun wahidah yang bermakna Adam itu berasal dari kitab perjanjian lama, karena memang cerita-cerita kalau Nabi Adam nafsun wahidah dan kemudian Hawa itu diciptakan dari Nabi Adam itu ada juga di kitab suci Yahudi dan Nasrani, dan memang secara eksplisit di kitab tersebut tuh dijelasin seperti itu gitu. Nah, para ulama kontemporer itu menduga berpendapat bahwa pemaknaan nafsu wahidah bermakna Adam itu ya dari Israiliyat itu. Selanjutnya penggunaan mu'annas dari kata nafsu wahidah itu sebagai pengingat umat manusia bahwa mereka tidak diciptakan dari laki-laki maupun perempuan. Nah, bisa jadi kata nafsu wahidah digunakan itu kan mu'annas ya. Nah, itu tuh sebagai pengingat bahwa bukan laki-laki yang menjadi poros segala sesuatu gitu, bukan laki-laki yang menjadi awal mula kehidupan di dunia ini. Nah, yang sebagaimana kan berabad-abad yang udah ke belakang bahkan sampai sekarang itu kan hak-hak yang diberikan kepada perempuan sama laki-laki itu kan tetap beda. Apalagi waktu zaman jahiliyah, laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi gitu daripada perempuan. Nah, bisa jadi penurunan ayat tersebut menggunakan frasa mu'annas itu sebagai pengingat kita kembali gitu. Bahwa sebenarnya bukan, kalau misalkan mau diartikan secara secara kebalik ya, kan nafsu wahidah itu kan mu'annas ya, berarti laki-laki tercipta dari perempuan. Gitu, tapi kita nggak mau kayak gitu ya, kita kan ya equal lah, sama. Jadi penggunaan kata mu'annas itu tuh nyadarin kita kembali bahwa sebenarnya perempuan maupun laki-laki itu ya tercipta dari esensi yang sama gitu, bukan dari laki-laki, bukan pula dari perempuan, kita sama-sama manusia. Selanjutnya problem pemaknaan hadis. Nah, kita juga tidak bisa menutup mata dari fakta bahwa memang ada hadis sahih yang mengatakan bahwa perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Nah, ini hadisnya dari riwayat Al-Bukhari. Hadis yang pertama itu hadis nomor 3366, khuliqat min dhil'ain. Nah, perempuan diciptakan, ini kan diciptakan ya, khuliqat diciptakan dari tulang rusuk. Ini jelas sekali secara eksplisit menjelaskan bahwa diciptakan dari tulang rusuk. Nah, tapi apakah memang hadis tersebut tuh berkata demikian atau itu hanya sebagai alat untuk mengkiaskan sesuatu? Nah, bila dimaknai secara literal, ayat tersebut tuh memang menyinggung bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Tapi tentu ini bertentangan dengan ayat-ayat yang sebelumnya udah kita bahas, bahwa manusia, baik perempuan maupun laki-laki tuh kan diciptakan dari, ada yang dari unsur tanah, ada yang dari unsur air, dan selain sebagainya yang telah kita bahas sebelumnya. Itu bertentangan dengan hadis ini kan. Dan hadis ini tuh juga tidak menyinggung Nabi Adam sama sekali gitu, tidak menyinggung cerita Nabi Adam dan Hawa sama sekali. Nah, kemudian ada hadis setelahnya yang narasinya tuh sebenarnya mirip, tapi kalau di counter hadis yang ini, yang di nomor 5239 itu kadzil ain, jadi seperti tulang rusuk. Jadi yang pertama berbicara tentang penciptaan, dan yang kedua ini berbicara tentang kiasan. Nah, dalam metodologi tafsir, sesuatu makna yang berlawanan harus diartikan menjadi kiasan. Ini kan berlawanan, berarti bisa jadi yang atas itu hanya sebuah kiasan. Nah, untuk menghindari spekulasi, coba kita membahas hadis ini lebih dalam lagi ya. Nah, setelah diteliti di kitab 9 hadis yang ada di
internet itu, ketika saya memasukkan kata khuliqat min dil'ain, itu ada empat tempat. Yang pertama ada di Sahih Bukhari, di satu ayat, hadis, kemudian di Muslim ada 2 hadis, dan yang terakhir itu ada di Imam Ahmad. Nah, hadis yang pertama yang di Imam Bukhari itu hadis tentang khuluqat min dil'ain itu ada di bab khalifah. Jadi kalimat pertamanya adalah istawa'u bin nisa. Istausu bin nisa yang artinya berbuat baiklah kepada perempuan. Baru di situ dijelaskan khuliqat min dil'ain, karena perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Nah, jelas ini secara keseluruhan itu menggarisbawahi tentang berbuatlah baik dan bagaimana sikap kalian seharusnya kepada perempuan gitu. Tidak secara langsung membicarakan tentang penciptaan perempuan sebenarnya, karena diawali dengan istausu bin nisa dan pada akhirnya itu juga diakhiri fastausu bin nisa, berbuat baiklah pada perempuan. Nah, selanjutnya yang ada di surat di kitab Muslim, Sahih Muslim, itu bunyinya innal mar'ata khulqat min dil'ain. Itu juga sama 11-12 dengan Sahih Bukhari tadi, membicarakan tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam relasi rumah tangga gitu. Di dua-duanya seperti itu. Kemudian ada yang di Imam Ahmad. Nah, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini malah secara jelas menjelaskan bahwa hadis tersebut sebenarnya berbicara tentang relasi suami istri, bagaimana suami menasihati istrinya dengan lemah lembut. Kalau bahasa kita tuh kayak melipir gitu. Jadi menasihatinya dengan cara yang lembut dan tidak secara langsung membicarakan kesalahannya gitu, agar seperti hadis tersebut, agar kalau diluruskan secara paksa kan bisa patah, jadi diluruskan secara pelan-pelan dengan cara seperti itu. Nah, di hadis Imam Ahmad tuh dijelaskan secara rinci sampai seperti itu. Nah, jadi sebenarnya benar apa enggak sih ini berbicara tentang penciptaan perempuan? Nah, kita kembali lagi mencari tentang frasa kadhilain yang seperti tulang rusuk. Nah, di hadis-hadis tersebut ditemukan ada 9 hadis yang redaksinya mirip tapi menggunakan frasa kadhilain. Itu ada di Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, dan Tirmizi, yang totalnya ada 9. Nah, kalau tadi tuh di Sahih Bukhari yang awal yang khuliqat min dil'ain tadi itu kan di bab khalifah. Nah, kalau di sini itu ada di bab tentang pernikahan, khususnya di bab al-mudarah ma'an nisa, yang tentunya di situ kan tentang bagaimana bersikap baik atau tenang terhadap perempuan gitu. Nah, intinya secara tekstual sebenarnya tidak ada Al-Quran yang berbicara tentang perempuan itu dari laki-laki. Dan juga dalam hadis yang banyak yang telah kita bahas dari tadi itu, yang menjelaskan tentang Nabi Adam, Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam itu juga nggak ada. Jadi narasi-narasi Hulikot pun itu tuh artinya kayak kiasan gitu loh, bagaimana cara kamu harus memuliakan bersifat kepada perempuan. Nah, secara kontekstual atau faktual juga, kalau kita lihat dari era sekarang, tidak ada yang membicarakan tentang keilmuan modern bahwa perempuan itu diciptakan dari laki-laki, karena emang laki-laki dan perempuan secara biologis juga dari unsur yang sama, walaupun kita secara struktur biologisnya beda ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah sebelum kita masuk ke isu domestik, saya ingin menambahkan sedikit. Nah, sebenarnya kalau di konsep mubadalah itu kan tadi
diibaratkan sebagai kiasan ya. Perempuan tuh diibaratkan sebagai tulang rusuk yang keras gitu, sifatnya keras. Dan bagaimana kalian meluruskannya harus dengan lembut agar tidak patah. Maksudnya patah di sini kalau menurut Mubadalah itu perceraian atau perpisahan. Nah, tentu sebenarnya sifat kalau di dalam Mubadalah, tentu sifat keras itu tidak hanya dimiliki oleh perempuan, kadang pun laki-laki juga demikian. Maka pemahaman hadis tersebut juga menyapa laki-laki maupun perempuan. Jadi ketika perempuan menemukan laki-laki yang sifatnya atau wataknya keras, begitulah seharusnya perempuan juga menasehatinya secara lemah lembut gitu. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke isu domestik. Nah, beliau sebelum membahas isu domestik ini, beliau menjelaskan terlebih dahulu norma utama sebagai landasan untuk membahas isu-isu domestik, yakni khairukum li ahlihi. Jadi sebaik-baik kalian yang baik kepada keluarganya. Nah, konsep khairukum li ahlihi menurut Kang Fakih itu adalah khair adin, jadi baik menurut prinsip-prinsip agama gitu. Nah, baik prinsip agama itu tentu mengutamakan akhlak. Jadi bagaimana cara kita bersikap. Nah, beliau juga mengambil induk dari Maqasidus Syariah yang Jarbul Masolih wa Darul Mafasih itu. Maka sudah selayaknya kemaslahatan itu turut hadir di tengah-tengah rumah tangga. Jadi keduanya itu sama-sama mengedepankan kemaslahatan, sama-sama mengedepankan kebaikan kepada satu sama lain. Tidak ada relasi yang saling, relasi yang paling, tapi relasi yang saling. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan tentang bagaimana relasi antara suami istri itu sebaiknya dilakukan. Nah, pertama adalah bagaimana kemampuan kita sebagai pasangan memahami diri kita terlebih dahulu, kemudian baru memahami pasangan kita, sehingga ketika kita sudah mampu, barulah kita dapat mengoptimalkan kebaikan-kebaikan yang ada di diri kita dan kebaikan-kebaikan yang ada di diri pasangan kita, sehingga kebaikan tersebut dapat disebarluaskan tidak hanya di dalam rumah tapi juga di luar rumah. Nah, itu dia norma-norma penting yang dibuat sebagai landasan Kang Fakih untuk melanjutkan penjelasannya mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam relasi suami istri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 3 karakter soko guru. Nah, selain norma utama tadi, beliau juga menjelaskan tentang bagaimana kebaikan-kebaikan tadi yang telah kita bahas tadi, tentang mengetahui potensi diri kita dan kemudian potensi pasangan kita dan membuat potensi tersebut untuk menyebarluaskan kebaikan, itu kita dapat kunci dalam 3 karakter. Yang pertama adalah bermartabat. Bermartabat maksudnya di sini adalah berpikir bahwa misal saya bisa, maka pasangan saya pun demikian. Bila saya bermanfaat, maka pasangan saya pun bermanfaat. Bila saya penting, maka pasangan saya pun penting. Tidak ada yang satu sama lain tuh saling bersaing gitu. Dan tidak ada salah satu dari pasangan itu yang merasa paling tinggi, paling penting atau paling bermartabat. Karena dari sifat yang pertama bermartabat ini adalah bagaimana keduanya itu mampu saling menjaga kehormatan satu sama lain, agar bisa memaksimalkan khair yang seharusnya disebarluaskan tersebut.
Kemudian yang kedua adalah sifat adil. Adil di sini artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi dalam konteks relasi adil di sini tuh misal istri memiliki potensi yang besar dan dalam sebuah hubungan itu digunakan untuk memberdayakan suaminya pula. Gimana ya? Jadi misal istrinya memiliki potensi besar, maka potensi tersebut digunakan untuk memberdayakan pasangannya pula, tidak hanya untuk memberdayakan dirinya sendiri. Contohnya misal suami punya kapabilitas yang tinggi untuk mencari nafkah, maka nafkahnya itu tidak hanya digunakan untuk dirinya sendiri tapi juga untuk istrinya. Begitupun istrinya, kalau misal suaminya memang tidak memiliki atau berhalangan gitu untuk mencari nafkah, maka ketika istri dapat potensi yang lebih besar dan kemudian harus menanggung tanggung jawab nafkah, maka nafkah tersebut ya tidak hanya dimiliki oleh istri tapi juga dibagikan untuk suami. Contohnya seperti itu. Yang ketiga adalah maslahat atau maslahah. Jadi sama-sama mengetahui potensi untuk mengembangkan jadi agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi keduanya dan kemudian bisa menyebarluaskan kebaikan untuk agama, masyarakat, maupun lingkungannya. Nah, ini adalah 3 norma utama yang nantinya itu akan menjadi soko guru dalam pembicaraan berikutnya mengenai isu-isu domestik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban pasangan. Nah, dalam kitab fikih klasik, hak dan kewajiban pasangan suami istri itu ada 3, muasyarah bil ma'ruf, nafkah harta, dan layanan seks. Nah, sayangnya dalam banyak wacana kitab fikih, nafkah harta itu lebih cenderung dibebankan kepada laki-laki tanpa melihat kemampuan atau kondisi fisik laki-laki tersebut. Tentu itu juga memberatkan laki-laki karena tidak semua laki-laki memiliki kapabilitas yang sama gitu untuk mencari nafkah. Apalagi misal di era-era COVID waktu itu ataupun di beberapa waktu kemarin ya, waktu PHK massal, itu kan juga memberatkan ya bagi laki-laki. Nah, selain itu layanan seks juga kebanyakan diberatkan kepada perempuan, seolah-olah itu tanggung jawab perempuan untuk hanya perempuan yang menyenangkan laki-lakinya. Nah, lantas bagaimana sebenarnya pandangan Mubadalah itu dalam memandang hak dan kewajiban dalam relasi suami dan istri? Nah, kita akan bahas yang pertama adalah nafkah harta. Nah, pandangan Mubadalah terkait nafkah harta itu seperti yang dijelaskan di awal ya. Nah, kan sebenarnya banyak wacana yang bilang bahwa harta suami itu harta istri. Tapi kalau istri bisa mencari nafkah, berarti harta istri adalah harta istri sendiri gitu. Nah, sebenarnya wacana tersebut kurang benar ya. Lebih tepatnya salah gitu kalau dipandang secara mubadalah. Karena sebenarnya dalam prinsip mubadalah itu kewajiban untuk mencari nafkah itu tidak hanya diberatkan kepada laki-laki saja tapi juga perempuan. Namun karena perempuan itu kan diberatkan oleh kondisi biologisnya ya. Perempuan ada tanggungan reproduksi seperti menstruasi, hamil, menyusui, nifas, dan lain-lain itu. Dan itu kan menghambat ruang gerak perempuan itu sendiri sebenarnya. Jadi soalnya tuh sebenarnya menstruasi itu tidak hanya sekedar agenda bulanan yang biasa-biasa aja, tapi sebagian ada juga perempuan yang merasakan menstruasi itu yang sangat sakit sehingga dia tuh benar-benar nggak bisa apa-apa, bahkan ada yang sampai pingsan gitu. Nah, tentu kan itu juga sangat berpengaruh ya dari ruang gerak perempuan itu sendiri. Nah, tapi dari prinsip mubadalah itu sebenarnya perempuan atau istri itu memiliki tanggung jawab yang sama-sama berkewajiban untuk
mencari nafkah gitu. Nah, kalau kasusnya seperti kasus COVID kemarin yang misal PHK massal dan kemudian yang bisa bekerja adalah perempuan dan perempuan tidak dalam kondisi beban reproduksi, maka ya tidak apa-apa sebenarnya kalau perempuan diberikan anugerah lebih untuk mencari nafkah daripada suami, maka perempuan yang mencari nafkah, dan itu bukan hal yang salah asalkan laki-laki juga mau berlapang dada membantu pekerjaan-pekerjaan domestik gitu, seperti mengurus rumah dan mengurus anak gitu, sehingga perempuan pun tidak merasakan double burden gitu atau pekerjaan ganda. Soalnya banyak kasus juga karena budaya-budaya patriarki sehingga perempuan sudah bekerja di luar rumah tapi kembali ke rumah dan harus bekerja lagi, mengurus urusan-urusan domestik, mengurus rumah, mengurus anak. Nah, itu tuh menjadi problem baru gitu. Perempuan memang diperbolehkan bekerja, tapi ya sama pas pulang disuruh bekerja lagi, itu kan double burden ya. Semua ketimpangannya ke perempuan gitu. Nah, kita masuk ke pemaknaan ayat. Di surat An-Nisa ini. Nah, di surat ini Ar-Rijalu Qawwamun 'alan Nisa. Nah, sebenarnya di ayat ini tuh menjelaskan bahwa kenapa perempuan laki-laki itu yang bertanggung jawab lebih besar dalam mencari nafkah, ya karena proses reproduksi tadi yang telah dijelaskan di awal bahwa perempuan itu menanggung beban reproduksi, sehingga ketika perempuan tidak bisa maka ya memang ruang geraknya juga lebih banyak kan laki-laki gitu. Nah, laki-laki atau suami disebut dalam ayat ini disebabkan oleh secara sosial laki-laki lebih leluasa mencari nafkah daripada perempuan, apalagi di keadaan saat turunnya ayat tersebut. Nah, pada saat turunnya ayat tersebut juga kan waktu itu pada zaman jahiliyah perempuan itu belum memiliki apa namanya? Nah, belum memiliki esensi yang nyata gitu. Jadi perempuan dianggap, bahkan perempuan bisa diwariskan ke anaknya sendiri gitu. Nah, saking dulu tuh perempuan apa namanya tidak di ini tidak diberikan ruang gerak yang bebas, sampai-sampai itu sebenarnya agak tabu gitu kalau perempuan bekerja. Maka ada hadis yang bercerita bahwa sahabat Nabi, siapa ya namanya, Abdullah bin Mas'ud, nah istri beliau itu bekerja sebagai kalau sekarang tuh kayak home industry gitu. Nah, beliau bekerja sebagai home industry tersebut dan menafkahi suami dan anaknya. Kemudian beliau merasa penasaran sebenarnya pekerjaan apa beliau menafkahi itu juga mendapatkan pahala sama halnya seperti laki-laki atau tidak, karena kebanyakan kan narasinya kan hanya menuju kepada laki-laki, dan pada akhirnya beliau memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah. Nah, waktu itu beliau menitipkan pertanyaan tersebut kepada Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah. Nah, Bilal menanyakan hal tersebut dan kemudian Rasulullah menjawab, ya, Zainab akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala bersedekah, dan yang kedua adalah pahala mencari nafkah. Ya, selanjutnya, nah Mubadalah itu memandang ayat tersebut tidak berbicara. Nah, sebenarnya kalau di ayat ini tadi Ar-Rijalu Qawwamun 'alan Nisa itu secara mubadalah tidak dipandang sebagai jenis kelamin laki-laki kepada perempuan gitu, tetapi lebih kepada apa namanya, keutamaan gitu atau kelebihan. Jadi siapa yang punya keutamaan atau kelebihan dibanding satu yang lain, maka itu yang berhak gitu. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa bila perempuan yang memang punya kapabilitas dan ruang gerak yang lebih lebar apabila dia bekerja, maka ya
sah-sah saja kalau perempuan yang mencari nafkah gitu. Begitu pula kalau laki-laki yang memang ruang geraknya lebih luas dan punya kemampuan yang lebih tinggi, maka laki-laki yang mencari nafkah. Itu sebenarnya kan di buku ini juga dijelasin ya bahwa ada 5 pilar pernikahan gitu. Yang keempat itu kalau nggak salah yang keempat yang musyawarah. Jadi sebenarnya tergantung musyawarah antara kedua belah pihak, bagaimana kedua belah pihak menyetujui mengambil peran yang mana, yang domestik atau mencari nafkah. Jadi secara prinsip tuh keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal menanggung nafkah keluarga. Keduanya dituntut untuk saling bekerja sama dan tolong menolong. Bila laki-laki yang memang ingin mencari nafkah, maka perempuan yang mengurus urusan domestik. Nah, begitu pula sebaliknya, sesuai dengan apa namanya, komunikasi, musyawarah antara keduanya, kedua belah pihak. Nah, kemudian kita telah membahas tentang bagaimana kewajiban nafkah. Sekarang kita akan membahas tentang layanan seks. Nah, perempuan itu kita sering dengar ya bahwa perempuan akan dilaknat sampai pagi apabila menolak ajakan berhubungan ranjang dengan suami. Nah, yang jadi problemnya adalah bagaimana kalau perempuan itu lagi sakit, atau bila perempuannya bekerja, bagaimana kalau memang perempuannya itu lagi kecapean baik secara fisik maupun mental gitu. Apakah juga dilaknat sama Allah? Nah, kita coba bahas di kebutuhan dasar manusia dulu ya. Sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki kebutuhan dasar seks karena memang kita ya dari proses biologis yang sama juga. Kemudian yang pertama, pengaruh rangsangan hormon testosteron. Jadi perempuan dan laki-laki itu sebenarnya sama-sama mempunyai hormon testosteron. Tapi laki-laki memiliki kadar hormon yang lebih tinggi daripada perempuan, sehingga mungkin lebih apa namanya, laki-laki lebih apa namanya, yaitu terus habis itu sebenarnya ya perempuan pun juga demikian, karena perempuan itu ada masa-masa ini, masa-masa pra menstruasi atau enggak pasca menstruasi atau saat menstruasi. Itu ada masa-masa di mana memang perempuan itu ada di apa namanya, di saat hormon testosteron dan testosteronnya tuh tinggi gitu, sehingga apa namanya, ya seperti itu, pokoknya ya sama aja gitu sebenarnya. Selanjutnya adalah laki-laki suka melihat keindahan perempuan. Nah, perempuan juga sama suka melihat keindahan laki-laki. Kemudian muadahakah ya, sama-sama ingin diperlakukan secara baik gitu. Saat berhubungan itu sama-sama ingin secara self behavior dan sama-sama saling mengasihi dan menikmati gitu. Selanjutnya pemaknaan hadis, kok begini ya. Nah, sebenarnya pemaknaan hadis yang tadi yang pertama kita singgung tentang apabila perempuan menolak berhubungan ranjang dengan laki-laki maka dilaknat. Nah, kalau secara mubadalah sebenarnya kata laknat di situ di hadis tersebut tuh bukan dilaknat sebagaimana dilaknatnya orang-orang kafir atau dilaknatnya orang-orang yang munafik gitu. Tapi kata laknat di situ dalam hadis itu tuh artinya dijauhkan dari kasih sayang. Nah, hal tersebut dikarenakan apabila seseorang mengalami tingkatan hormon testosteron yang tinggi tadi dan keinginannya untuk berbuat seks tidak terpenuhi, maka itu akan memicu perasaan marah, stres, jengkel gitu. Bahkan itu bisa berimbas ke cekcok antara suami dan istri itu. Nah, maksudnya laknat di situ adalah itu, karena apabila nanti menolak dan akhirnya terjadi pertengkaran, maka akan jauh gitu kasih sayang antara suami istri tersebut sampai akhirnya pagi dan mereka saling berkomunikasi. Kemudian coba kita memaknai ulang hadis itu dari penggunaan kata da'a. Ida da'a
Da'a itu kan kalau diartiin artinya kayak memohon gitu ya, berdoa, berdakwah. Jadi maksudnya kata da'a di situ kalau kita maknai dalam hadis itu adalah bagaimana cara suami mengajak perempuan itu tanpa unsur perintah gitu, tapi dengan cara memohon, dengan cara yang baik, dengan cara-cara yang memang disukai oleh istrinya. Misal dengan rayuan terlebih dahulu atau dengan sentuhan-sentuhan kecil yang sehingga hal tersebut tidak akan menimbulkan laknat yang telah kita laknat secara pemaknaan mubadalah yang telah dibahas sebelumnya. Sehingga akan dijauhkan dengan hal-hal tersebut. Karena sebenarnya baik perempuan dan laki-laki sama-sama menyukai menyukai apa namanya kelembutan gitu. Jadi tidak ada unsur paksaan dan unsur perintah, tapi bagaimana cara laki-laki tersebut mengajak karena mubadah itu menyapa laki-laki dan perempuan gitu juga uh, begitu juga konsepnya kalau perempuan yang menginginkan gitu perempuan kalau menginginkan hal tersebut maka mengajak suaminya ya dengan da'a dengan cara yang baik dengan cara memohon yang baik gitu. Nah, kemudian menjadikan perempuan dan laki-laki sebagai subjek dalam hadis, ya, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, sebelum masuk ke isu sosial, di penjelasan tentang hadis ini juga dijelaskan bahwa sebenarnya keduanya itu sama-sama harus saling kan di problem pertama tadi kan dibilang ya bahwa perempuan itu yang digadang-gadang untuk memenuhi apa namanya hasrat seksual laki-laki gitu. Tapi secara mubadalah tidak demikian. Harusnya laki-laki pun juga harus memenuhi hasrat perempuan atau istrinya tersebut. Jadi kedua-duanya saling berpenampilan baik, memakai wangi-wangian, bertutur kata baik dan melaksanakan jangan lemah lembut gitu. Jadi ada relasi yang saling gitu antara keduanya dan tidak tumpang tindih. Nah, kemudian kita akan membahas di pembahasan yang terakhir ya ini tentang isu sosial. Dalam pembahasan ini saya akan membahas tentang isu kenabian, kepemimpinan perempuan, dan juga keulamaan. Nah, yang sebagaimana kita tahu bahwa di pembelajaran agama-agama maupun di sekolah maupun di pesantren itu kan kita berkewajiban menghafalkan nabi dan rasul yang ada 25 dan tidak ada satupun dari 25 nabi dan rasul itu adalah perempuan. Nah, apakah hal tersebut mengartikan bahwa laki-laki itu memiliki tingkat spiritual yang lebih tinggi daripada perempuan karena tidak ada satupun perempuan yang diangkat menjadi nabi? Nah, di pandangan mubadalah ini hal tersebut tidak berarti demikian ya. Jadi bukan berarti laki-laki itu lebih baik atau lebih mulia dibanding perempuan karena banyak golongan nabi dan rasul berasal dari laki-laki. Nah, kita akan membaca ulang di Quran surat At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Di ayat ini tuh menjelaskan tentang cerita Nabi Lut dan istrinya yang Nabi Nah, istrinya tuh kafir sedangkan beliau seorang nabi yang tingkat spiritualnya sangat tinggi. Dan kemudian di ayat ini juga dijelaskan bagaimana Fir'aun, orang yang sangat kafir yang mengaku dirinya Tuhan, tapi memiliki seorang istri yang sangat alim. Nah, ketika kita membaca ulang Quran surat At-Tahrim ayat 10 dan 10 sampai 12 itu, kita kembali sadar bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak berpengaruh dalam melihat ke tingkat spiritualitas orang tersebut. Di situ dijelasin bahwa ada perempuan yang di lingkungan yang sangat jauh dari agama tapi tingkat spiritualnya tinggi, yakni istri Fir'aun, dan ada pula laki-laki yang tingkat spiritualnya tinggi
seperti Nabi Lut. Tuh, jadi sebenarnya di makna ayat tersebut tuh nggak membahas tentang laki-laki maupun perempuan yang mana yang memiliki tingkat religiutas religiu itulah spiritualitas yang tinggi, tapi melihat keduanya gitu. Karena memang yang seperti kita tahu bahwa sebenarnya manusia di mata Allah itu kan sama ya, tergantung bagaimana ketakwaan kita kepada Allah itu sendiri. Jadi tidak laki-laki lebih tinggi daripada perempuan ataupun perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, ketika kita sudah membaca ulang ayat tersebut, kita seharusnya sudah paham bahwa yang pertama, perempuan itu sebagai subjek mandiri yang memiliki potensi yang sama dengan laki-laki. Yang kedua adalah kelebihan maupun kekurangan seseorang itu tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya. Nah, sebenarnya ada nggak sih nabi itu perempuan? Nah, waktu itu saya sempat ada yang menanyakan kenapa nabi itu seluruhnya laki-laki atau ada nggak nabi itu perempuan. Nah, sebenarnya tuh ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa memang ada nabi perempuan, tapi memang ulama itu mayoritas berpendapat bahwa nabi itu seluruhnya itu laki-laki, tidak ada nabi perempuan. Tapi ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa nabi ada yang perempuan. Salah satunya itu pendapatnya si Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Beliau berpendapat bahwa nabi itu ada yang perempuan, tapi rasul tidak ada yang perempuan. Nah, nabi-nabi yang diberikan wahyu oleh Allah itu sebagaimana Maryam, kemudian istri Fir'aun dan lain-lain, pokoknya perempuan-perempuan yang emang dimention gitu di Al-Quran. Nah, kemudian kita lanjut membahas tentang kenapa kok bisa Abu Al-Hasan itu berpendapat demikian gitu. Nah, beliau itu mempertimbangkan makna rijalan atau rojulun yang ada di dalam Al-Quran. Ada banyak sekali kata rijalan atau rijalun itu dalam Al-Quran ya. Seperti contoh tuh At-Taubat, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Araf, dan Al-Fat, dan lain-lain sebanyak itu. Nah, dalam ayat-ayat yang telah disebutkan tadi, sebenarnya kata rijalan atau rojulun itu bermakna dua, laki-laki dan perempuan. Cuman memang diwakilkan dengan kata rijalan atau rijalun. Sebagaimana ayat yang menjelaskan tentang toharoh, itu kan juga menggunakan kata rijal, tapi ya sebenarnya menyapa laki-laki dan perempuan, dan itu udah disepakati oleh para ulama. Jadi dasar beliau berpendapat seperti itu adalah dari ayat-ayat tersebut, pemaknaan ayat sebelumnya tersebut. Nah, ini dia kita sampai ke 3 hal dasar yang seharusnya kita ingat terus. Jadi sejarah kenabian itu tidak menunjukkan bahwa bahwa laki-laki itu lebih spiritualnya lebih tinggi daripada perempuan, dan keduanya itu memiliki tingkat spiritualitas yang sama. Kemudian keberadaan laki-laki sebagaimana nabi dan rasul itu adalah solusi dakwah untuk masyarakat yang patriarki. Nah, sebenarnya tuh keberadaan laki-laki sebagai nabi dan rasul di tengah masyarakat yang patriarki itu karena kalau misal memang perempuan yang diutus, maka bisa jadi itu akan menjadi problem baru gitu, karena memang perempuan ruang geraknya juga sempit, dan ketika memang misal ada nih rasul yang perempuan dan kemudian disuruh untuk berdakwah ke sana kemari, dia saja membawa dirinya aja masih sulit gitu, apalagi akan membawa orang-orang lain. Jadi memang solusi dakwah yang tepat untuk masyarakat yang patriarki ya dengan nabi dan rasul laki-laki. Kemudian perlu diangkat kembali kinerja perempuan terdahulu yang turut andil di bidang domestik maupun sosial. Nah, kita tidak boleh menutup mata bahwa
sahabat-sahabat Nabi perempuan tuh juga banyak yang ikut andil dalam proses berkembangnya masyarakat Muslim di tanah Arab ya. Misal dalam beberapa perang juga ada sahabat perempuan, misal kayak Ummu Ummu Kulsum apa ya, yang dia akhirnya sama Rasulullah diutus untuk memimpin sholat waktu perang. Itu kan menandakan bahwa ya beliau juga ikut perang sebenarnya ya gitu. Kemudian coba kita pertimbangkan lagi, isu kenabian sudah tertinggal jauh di belakang kita, dan isu yang penting saat ini yang kita angkat seharusnya adalah isu tentang keulamaan perempuan dan kepemimpinan perempuan yang kerap kali masih dipertanyakan. Nah, di era sekarang itu kalau pemimpinnya perempuan itu kan masih sebenarnya masih banyak yang mempertanyakan ya. Maaf, maaf, maaf. Maaf ada kesalahan teknis. Kita lanjut. Sampai mana tadi ya? Oh ya, keulamaan perempuan dan kepemimpinan perempuan kan kerap kali masih dipertanyakan gitu. Tapi sebenarnya itu penting banget untuk dibahas. Perempuan itu penting untuk masuk ke ranah-ranah pembentukan hukum-hukum Islam juga, karena banyak hukum Islam yang masih belum mempertimbangkan bagaimana itu berdampak pada perempuan gitu. Seperti contoh sederhana aja, haid aja masih dulu aja yang membuat fikih tentang haid itu kan Imam Syafi'i ya. Perempuan aja nggak ada yang andil, badal itu yang mengetahui bagaimana proses menstruasi, terus bagaimana apa namanya darah yang keluar itu seperti apa dan lain sebagainya, yang secara detail itu kan yang rasain sebenarnya perempuan. Tapi karena memang perempuan belum turut andil di situ, akhirnya ya seperti itu, masih banyak yang ngambang. Bahkan sampai sekarang walaupun ada perempuan gitu yang juga udah belajar Risalatul Haid, masih tetap aja bingung gitu dengan bagaimana ini tuh darahnya bagaimana, ini gini bagaimana gitu. Tuh, membingungkan karena ya memang belum ada campur tangan perempuan gitu di pemberian hukum tersebut. Selanjutnya tentang kepemimpinan perempuan di ranah publik sekarang juga penting masuknya perempuan di bidang-bidang seperti DPR dan lain-lain, atau pengambilan keputusan hukum-hukum negara, karena banyak hukum negara yang tidak melihat bagaimana hukum tersebut dari kacamata perempuan gitu. Misal contoh kecil tuh penggunaan toilet gitu. Toilet yang didesain oleh laki-laki yang digunakan untuk perempuan dengan toilet yang didesain perempuan yang digunakan untuk perempuan itu beda loh. Kalau maaf ya Mas, ya selanjutnya kita rangkum aja. Jadi saya melihat kutipan terakhir di buku ini yang menurut saya itu bagus sekali. Prinsip Islam mengenai kesalingan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan peran-peran mereka di ranah domestik dan publik berdasarkan pada kesederhatan manusia antara mereka, keadilan, serta kemaslahatan bagi keduanya. Sehingga yang satu tidak menghegemoni atas yang lain, melainkan bekerja sama dan saling tolong-menolong. Ya, biar laki-laki dan perempuan menjadi best friend gitu, tidak saling bertengkar. Ya, selanjutnya bagaimana penafsiran mubadalah menurut teman-teman semua? Oh, mungkin itu aja yang dapat
saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.